Bapak Ibu yang ikut secara langsung maupun tidak langsung dalam menginfakkan berasnya, jenengan harus berterima kasih. Bukan yang nerima yang terima kasih, yang memberi itu harus berterima kasih kepada yang mau menerima. Karena kalau tidak ada yang mau menerima, jenengan mau bersedekah apa? Justru kita itu Bapak Ibu harus berterima kasih kepada orang yang bisa memfasilitasi kita untuk berbuat baik. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Fa'fu anna, fa'fu an zaujatina, an auladina. Anaknya semua sebut dalam doa itu. Tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa yang diketahui, bahasa Indonesia. Fa'fu anna, maafkan aku. Fa'fu an auladina, anak-anakku, bapak ibuku, kakek nenekku, semua guru-guruku, mintakan permaafan kepada Allah. Pada saat kita berpuasa menjelang buka puasa, doanya istijabah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Izinkan saya membaca susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran oleh santri dari Pondok Pesantren Al-Islah Wirowongso Jember, yang ketiga sambutan perwakilan takmir Masjid Al-Fawaz Barokah oleh Ustadz Rosidi, yang keempat sambutan Komandan Paskas Jember oleh Mas Tosa, yang keempat sambutan pengasuh Pondok Al-Islah Wirowongso Jember, selanjutnya testimoni dari orang tua asuh, dan dilanjutkan dengan tausiah serta doa penutup oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Nasihin AR. Selanjutnya penyerahan cindera mata kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Nasihin AR oleh Bapak Gatot selaku pembina Gerakan Infak Beras Jember, serta penyerahan cindera mata kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Wirowongso Jember oleh Bapak Dono sebagai perwakilan takmir Masjid Al-Fawaz Barokah. Dilanjut dengan menikmati takjil, lalu sholat maghrib berjamaah, buka bersama, dan acara terakhir yakni penutup. Itulah susunan acara pada sore hari ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Baiklah, acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri dari Pondok Pesantren Al-Islah Wirowongso. Tempat dan waktu dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubadu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su'i fa innallaha kana 'afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuridu an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Yas'alukal ahlul
الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بساكهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan Takmir Masjid Al-Fawas Barokah, yaitu Ustadz Rosidi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati dan takdimi Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Nasihin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Ghazali sekaligus pengawas Masjid Al-Fawas Barokah. Yang kami hormati pembina sekaligus pewakaf Masjid Al-Fawas Barokah Bapak Haji Dono Febriono. Yang kami hormati Ustadz Hafid selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Wirowongso Jember, para orang tua asuh Gerakan Infak Beras Jember, dan jajaran tim pasukan amal soleh Gerakan Infak Beras Jember, serta adik-adik santri dari Pondok Mitra Gerakan Infak Beras Jember. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat sehat, rahmat sempat kepada kita semua untuk bisa hadir dalam acara buka bersama di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersalawat akan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Kami ucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh jajaran tim yang sudah turut membantu melancarkan jalannya acara ini. Semoga semua yang sudah dilakukan dicatat sebagai amal soleh. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyambutan tempat dan sungguhan. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan di hati. Harapan kami semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut, tim semakin kompak dan terus bersemangat melakukan amal-amal soleh yang berkelanjutan. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Memasuki acara yang selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Komandan Paskas Jember yakni Mas Tosa. Kepada beliau dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang terhormat untuk Ustadz Hafid dari Pondok Al-Islah Wirowongso, dan yang terhormat Bapak Dono selaku pewakif di Masjid Al-Fawas Al-Barokah segenap takmir, dan yang terhormat para orang tua asuh yang telah hadir, dan teman-teman Paskas Jember yang bergabung di dalam gerakan Infak Beras Jember. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah segala nikmat yang telah Allah berikan, segala rezeki yang tak terhingga, rezeki sehat, rezeki waktu luang, dan rezeki kita bisa berkumpul di sore hari ini. Dan tak lupa kita salawat wassalam kita sampaikan pada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bismillah, alhamdulillah kegiatan buka bersama gerakan Infak Beras Jember ini pada tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik, semoga lancar berkah yang kita awali di Masjid Al-Fawas Barokah. Semoga tahun-tahun selanjutnya kita bisa mengadakan buka bersama atau program-program lainnya dengan teman-teman takmir masjid di Masjid Al-Fawas Al-Barokah. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, gerakan Infak Beras ini bermula dari mana? Coba kita putar dulu video singkatnya. Gerakan Infak Beras ini diasuh oleh Ustadz Lukmanul Hakim yang bermula dari masjid. Kenapa masjid? Karena masjid itu peradaban besar dimulai dari masjid. Dan juga masjid adalah rumah Allah, tempat yang paling aman, yang tempat insya Allah paling berkah di bumi ini. Dan ini sedikit tentang Masjid Kapal Munzalan. Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar. Dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taji Master, menyalurkan energi orang lain, tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini, karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri, bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai. Itu tadi sedikit gambaran tentang Masjid Kapal Munzalan yang merupakan induk dari gerakan salah satunya programnya gerakan Infak Beras Jember ini. Munzalan itu ya nama masjid, Masjid Munzalan Mubarokan yang diambil dari surat 23 ayat 29 yang biasa disebut juga Masjid Kapal Munzalan. Siapa itu Paskas? Paskas itu ialah santri atau marbot masjid yang terus belajar, berkhidmat, bertobat dan memperbaiki diri. Dan apa itu Baitul Mal Munzalan Indonesia ialah lembaga penghimpun zifaf, implementasi dari dirikan sholat dan tunaikan zakat. Dan apa itu GIB ialah Gerakan Infak Beras, itu salah satu program amal soleh dari Masjid Munzalan.
Dan kebetulan di Jember masih ada gerakan infak beras Jember. Mudah-mudahan semoga nanti ada Baitul Mal Munzal Indonesia yang ada di Jember. Dan next selanjutnya. Gerakan infak beras Jember ialah sebuah gerakan dakwah sosial yang memenuhi kebutuhan beras santri yatim, penghafal Quran, dan fisabilillah di Kabupaten Jember. Alhamdulillah awal mula dari gerakan infak beras Jember ialah tahun 2020 hingga sampai saat ini Maret 2024 GIB Jember telah menyalurkan kurang lebih 20.000 kg beras kualitas premium untuk kurang lebih 25 pondok pesantren dan panti asuhan dengan jumlah santri dan pengasuh pondok 1.300 orang kurang lebihnya. Semoga semakin bertambah sampai bisa memenuhi total kebutuhan beras pondok dan panti asuhan di Jember. Dan apa strong way gerakan infak beras ialah kita yang butuh Allah. Pada surat Fatir ayat 15 dengan ayat hai manusia kamulah yang sangat butuh Allah kepada Allah dan Allah dialah yang maha kaya tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Dan kita bukan pendusta agama. Pada surat Al-Ma'un, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dan selanjutnya kita ingin satu surga bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim itu akan masuk surga seperti ini. Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggang keduanya. Sejarah selanjutnya program yang kita adopsi ke Jember ialah gerakan infak beras Jember. Ialah kita distribusi beras merupakan agenda bulanan yang wajib para paskas ikuti karena ruh dari gerakan infak beras sendiri berada pada saat distribusi beras ini. Dari sini kami akan mendapatkan kebahagiaan karena bisa bertemu dengan adik-adik yatim dan penghafal Quran serta dapat bersilaturahmi dengan para ustadz-ustadzah yang memberikan ilmu-ilmu hikmah dalam kehidupan. Dan inilah contoh dokumentasi kita ketika distribusi beras. Next. Dan ini ada salah satu cuplikan di Pondok Al-Islah Wirawongso dan sekitarnya. Siapa namanya ibundanya Nabi Muhammad SAW? Aminah. Betul. Iya, bisa. Ya Pak, sehat semua? Saya cukup takjub dengan sama teman-teman dikasih hafalan apa? Surat apa kemarin? Hah? An-Naba, betul. Terus kalau sekarang mau ngapalin apa? Mau ngapalin surat apa? Hah? An-Nasiat. An-Nasiat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nasitati nasta. Was-sabiqati sabqa. Fal-sadiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة Siapa namanya ibundanya Nabi Muhammad SAW? Aminah. Betul. Sini adiknya boleh sini. Itu aja. Ya. Sip. Nabi siapa yang digantikan paus? Nabi siapa? Nabi Nuh. Salah. Ayo. Siapa?
Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Ayo, boleh. Siapa? Musa. Nabi Yunus. Yunus, betul. Ini, boleh pilih. Kemana? Yang ini. Yang ini. Ya, belajar yang pintar ya. Ya. Nabati, ya wis. Nabati. Oh. Semoga teman-teman selalu sehat semua. Banyak rezekinya, ibadahnya terus baik, tambah pinter. Dan mohon doa buat orang tua asuh, orang tua yang bisa dimudahkan selalu sehat, dibanyak rezekinya. Semoga kita bisa ketemu lagi, insya Allah bulan depan. Semoga Allah kasih nikmat itu. Monggo Ustaz. Ya, dibagi-bagi ya. Ya, dibagi-bagi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kiai Nasihin datang. Selamat datang di Masjid Al-Fawas Barokah kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Nasihin AR selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghazali Jember. Sebelumnya saya meminta waktu sebelum Bapak Kiai Haji menyampaikan tausiahnya untuk pengasuh Pondok Pesantren Al-Isah memberikan satu kata dua kata kepada beliau, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya bertanggung hormati para muljaki yang kita takdimi, guru kita Ki Haji Dr. Andes Ahmad Nasihin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah Jember, yang juga orang tua asuh dari Ketua Paskas dan seluruh pengurusnya, anak-anakku semuanya yang telah hadir pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang mana pada sore hari ini kita diberikan sehat walafiat oleh Allah, diberikan taufik hidayah oleh Allah, diberikan nikmat yang besar, sehingga acara buka bersama oleh Paskas ataupun gerakan infak beras Jember berjalan lancar sampai selesai. Salawat, salam dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menerangi kita dari alam jahiliyah menuju ad-dinul Islam seperti sekarang ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dari Paskas maupun dari gerakan infak beras Jember
yang selalu semangat untuk bersenambungan untuk penghafal dan yatim. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada orang tua asuh. Semoga umurnya dipanjangkan oleh Allah, diberikan kesehatan lahir batin, dan semoga hajatnya, hajat akhirat, hajat dunia dikabulkan oleh Allah. Dan seperti yang disampaikan tadi, sampai ketemu di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, manakala dari pertama kali sampai di Yayasan Al-Islah sampai sekarang ini, kekurangan kami mohon dimaafkan. Tadi juga mohon dimaafkan karena sudah latihan sudah maksimal, ternyata masih kurang memuaskan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Nasihin AR. Tempat dan waktu kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, mari sekarang membaca Fatihah bersama-sama, ya. Hafal Fatihah. Mari bersama-sama. Semoga kita semua yang terkait dengan acara ini semuanya oleh Allah dijadikan hamba yang husnul khotimah semuanya. Mari bersama-sama baca Fatihah. Ala ma nawaina kulliha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati. Alhamdulillah, sore hari ini, hari Ahad 24 Maret 2024 atau tanggal berapa kalau Ramadan? Ada yang 13, ada yang 14 gitu ya. Nah, gitu. Atau tanggal 13 atau 14 Ramadan. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang tanggal 12 Ramadan. Mudah-mudahan tidak ada yang tanggal 12 Ramadan. Kita bisa berkumpul di rumah Allah. Masjid ini rumah Allah. Dawuhnya Rasulullah, kullu masjidin fil alam baitun min buyutillah. Jadi bukan cuma Baitullah di Mekah, tapi masjid semua itu adalah rumah Allah.
berkumpul di rumah Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga terus diberi kesehatan zahir batin oleh Allah, terutama anak-anakku ini semua. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah. Dan Bapak Ibu yang ikut secara langsung maupun tidak langsung dalam menginfakkan berasnya, jenengan harus berterima kasih. Bukan yang nerima yang terima kasih. Yang memberi itu harus berterima kasih kepada yang mau menerima. Karena kalau tidak ada yang mau menerima, jenengan mau bersedekah apa? Ayo coba. Justru kita itu Bapak Ibu harus berterima kasih kepada orang yang bisa memfasilitasi kita untuk berbuat baik. Ini cerita. Ini saya Mbak, ini kultum Mbak ya. Kultum berarti cuma 7 menit, tidak boleh lebih gitu ya. Ini cerita, tapi ini kejadian. Suatu ketika ada teman saya berhari raya pergi ke Bali naik mobil. Sampai di Bali malam hari ban mobilnya meletus. Lalu dia tidak tahu di mana harus mencari bengkel, dia tidak tahu. Tahu-tahu kok ada orang datang naik sepeda motor kepada teman itu. Lalu bilang, "Kenapa Bapak? Ban mobil saya meletus." Terima kasih Bapak. Izinkan saya bantu. Akhirnya dibukakan, dia buka sendiri ban mobilnya. Buka, setelah dibuka bannya diambil, kemudian dibawa, ditempel. Kemudian setelah itu didatang lagi, dipasangkan lagi. Setelah dipasangkan, apa yang katanya teman yang punya mobil? Berapa Bapak ongkosnya katanya. Lalu apa jawaban si penolong itu? Terima kasih Bapak, saya harus berterima kasih kepada Bapak sebanyak-banyaknya karena Bapak telah memberikan pahala kepada saya, katanya. Ditanya ongkosnya berapa, sudah dibukakan dari mobilnya bannya, kemudian dibawa ke bengkel, ditempel, kemudian dipasang lagi. Justru yang punya mobil bertanya berapa ongkosnya, malah terbalik. Terima kasih Bapak, saya harus berterima kasih kepada Bapak karena Bapak telah memberi pahala kepada saya, katanya gitu. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini para Bapak Ibu, bulan Syahrus Siyam, bulan puasa. Tidak ada puasa wajib di luar Ramadan, itu tidak ada. Jadi puasa wajib yang ada hanya bulan Ramadan, kecuali kalau karena sebab-sebab yang lain. Bulan ada disebut Syahrul Qiyam, tarawih malam hari di Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada sholat tarawih. Mudah-mudahan kita bisa tarawih dengan sempurna. Amin, Allahumma amin. Jadi ibu-ibu, walaupun nanti tanggal terakhir ya, kalau bisa itu belanjanya sekarang. Nanti tanggal 21 ke atas itu justru itu keutamaan sangat besar. Tarawihnya perjuangkan semaksimal mungkin. Bahkan yang paling utama adalah bulan ini adalah bulan Syahrul Mudha'afatil Hasanat. Bulan yang dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah, bahkan lipatnya itu tidak ketemu lipatnya. Coba Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat Al-Quran yang ada kaitannya, Inna anzalnahu fi anak-anak ya Pak, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Kalimat lebih baik itu berapa? Tidak ada batasnya. Coba kalau kita menghitung cuma 1000, kalau 1000 bulannya kita bisa menghitung. 1000 bulan berarti sekian tahun, kan bisa dihitung.
Tapi Allah menyebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Berapa? Tidak ketemu. Nah, oleh karena itu para bapak dan ibu, kita berbuat kebaikan itu cuma satu pegangannya. Apa kata Allah? Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi kita berbuat baik bukan karena orang, karena siapa, tidak, tapi karena Allah sudah sangat baik pada kita. Coba Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat satu saja titik, jenengan semua, anak-anak ini, ibu, bapak, lahir punya apa? Ibu-ibu yang paling tahu. Walaupun ada tangannya, tangan tidak bisa bergerak. Ada mulut tidak bisa berucap apa-apa, taunya cuma nangis tok. Mata tidak bisa melihat, semua tidak bisa apa-apa. Apalagi celana. Mana ada lahir pakai celana? Ayo anak-anak. Ayo anak-anak ini. Lahir pakai sepatu, tidak ada. Tidak punya apa sama sekali dan tidak tahu apa sama sekali. Loh sekarang, bisa pakai jilbab, bisa pakai kopiah, pakai sarung. Itu kebaikan Allah semua. Jadi kalau kita berbuat baik, berbuatlah baik sebaik-baiknya sudah. Tidak usah tanggung-tanggung. Bapak-bapak, ini ada orang tua asuh di sini. Ada. Ibu asuh ada. Jenengan kalau niru Abu Bakar, ya apa ceritanya Abu Bakar? Ada sahabat Umar, ya Rasulullah, hartaku separuh aku serahkan padamu untuk perjuangan. Semua kata Umar, aku dermawan. Semua ada sahabat Umar bin Abdullah, Umar bin Auf semua. Sampai terakhir, apa terakhir? Abu Bakar datang, ya Rasulullah, hartaku semua untukmu perjuangan di jalan Allah. Coba. Semua hartanya, aku serahkan padamu ya Rasul. Apa kata Rasul? Abu Bakar, anta, zajuka, anak-anakmu semua, lalu mau dikasih makan apa? Kalau hartamu semua kamu serahkan kepadaku untuk perjuangan di jalan Allah, kamu mau makan apa? Kata Rasulullah. Tapi apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasul, ana kulluha ufawwidu ilallah. Semua aku serahkan kepada Allah. Masya Allah. Tidak ada orang ahli sedekah jadi fakir, miskin itu tidak ada ibu bapak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur, bisa bersedekah bersyukur. Ditambahi lagi. Abdurrahman bin Auf. Gimana ceritanya Abdurrahman bin Auf? Beliau orang kaya sampai pingin miskin. Orang kaya pingin miskin. Gimana ceritanya itu di sejarah? Di jam berapa sudah? Oh enggak tahu lah, masih jauh, masih lama. Ini cerita gitu ya. Rezeki itu enggak akan keliru, Allah ngasih enggak keliru. Kalau memang ini sudah tertulis ini untuk Mas Dono, enggak akan dikasihkan sama ini, enggak. Pasti kepada Mas Dono gitu loh. Nanti pada ibu ini pasti pada ibu ini. Coba ada cerita seorang sahabat yang kaya raya. Karena saking takutnya pertanggungjawaban kekayaannya di hadapan Allah sampai pingin miskin. Akhirnya apa? Semua kebun unta, pohon kurma yang ada di Saudi dibeli semua. Setelah dibeli, tidak dipanen sampai masa di pohonnya, sampai jatuh sendiri semua, tidak dipanen, dibiarkan. Oh, ada pohon kurma semua dibeli dengan harga yang mahal. Pokoknya aku pingin miskin, hartaku tak habiskan semua. Tapi kenapa yang terjadi? Justru pada suatu ketika di suatu negeri ada penyakit yang tidak bisa diobati. Tahu-tahu ada petunjuk pendudukmu kata petunjuknya kepada si raja. Wahai raja, pendudukmu bisa sembuh kalau makan kurma yang busuk-busuk, katanya. Coba. Akhirnya apa? Si raja itu, para raja semua, kamu cari di mana ada kurma busuk, kamu beli harga jangan ditawar-tawar. Kalau perlu beli 10 kali lipat. Coba. Ketemu semua
kurma yang busuk-busuk dibeli semua, beli rokok mahal-mahal. Yang semula niat pingin miskin tambah kaya malah. Belinya 100 bisa dibeli orang 1 juta. Umpama gitu ya. Yang maunya mau miskin, pingin miskin, beli semua enggak dipanen. Ternyata kenapa? Justru tambah kaya. Rezeki itu tidak akan pernah tertukar, tidak ada. Jika Allah sudah menentukan ini milik si A, mesti milik si A. Oleh karena itu, mayang kusumalun min sodakotin. Kata Rasulullah, mayang kusumalun min sodakotin. Harta tidak akan pernah berkurang karena disedekahkan. Kalau Allah menyebutkan gimana? Ini bab sedekah cuman ini. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Mana yang hafal Quran itu? Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba, 700 kali lipat. Itu di hari normal. Ramadan lain lagi. Apalagi Lailatul Qadar lain lagi. Mau melipat ganda berapa? Khairun min alfi syahrin. Kalimat khairun itu lebih baik. Bukan cuma 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu para bapak dan ibu, sedekah itu tidak harus dengan harta kekayaan, tidak. Dengan ilmu mengajarkan anak-anak sedekah. Bahkan kata Rasulullah, mengambil duri saja di jalan di bank itu sudah sedekah. Bagaimana tidak sedekah kalau orang kena nginjak pas luka? Ambil sedikit sedekah. Oleh karena itu di Ramadan ini apa? Ya syahrul siyam, syahrul qiyam, malam. Lalu saya ingat dawuhnya guru saya ya. Kalau santri itu biasanya kalau puasa itu tidur tok. Dalilnya katanya naumus shaim ibadatun katanya. Ya kalau tidur tok dari subuh tidur bangun asar, yo siapa ya kuat puasa gitu. Tapi kalau versi guru saya itu enggak. Yang dimaksudkan tidurnya orang puasa itu ibadah, itu orangnya itu ngaji tok kemudian ngantuk langsung tertidur. Itu ibadah tidurnya. Kalau tidur tok enggak ibadah sama sekali gitu ya. Itu jangan dibalik gitu. Jadi versi guru saya kayak gitu. Wiritan, ngantuk tertidur. Nah, tidurnya pahala. Nah, itu namanya naumus shaim ibadatun gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi hari itu syahrul mudha'afatil hasanat, bulan dilipat gandakan kebaikan. Syahrul mudha'afatil hasanat. Syahrul ijabatid da'awat, bulan diterimanya doa-doa. Bapak Ibu menjelang pada saat puasa, menjelang buka masih jauh masih Maya. Jam berapa maghrib? Coba ini kalau Ramadan yang ditunggu maghrib tok, enggak tunggu apa gitu. Mana lihat gitu. Jadi syahrul mudha'afatil hasanat, syahrul ijabatid da'awat. Luar biasa. Doa istijabah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu memanfaatkan ya. Jadi bulan yang tidak sama dengan bulan yang lain. Mari manfaatkan untuk kebaikan. Kata para kiai, kata Rasulullah, pintu surga dibuka, ya Ramadan. Pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Artinya, kalau setan dibelenggu, jangan berbuat perbuatannya setan, gitu lah artinya lah. Ini pas setan dibelenggu, pas sakarepnya sendiri berbuatnya. Wes, tidak ada setan sekarang, sakarepnya sudah. Bukan, jadi setan dibelenggu itu kita itu jangan sampai berbuat perbuatan setan. Pintu surga dibuka, kita perbanyaklah berbuat perbuatan surga. Neraka ditutup, ya masih hidup, neraka ditutup. Jangan berbuat perbuatan neraka. Mudah-mudahan anak-anakku ini, anak-anak ini semua, kalian ini kamu ya. Kamu itu
kamu itu adalah apa? Subhanul yaum rijadul ghad. Jadi kamu itu penerus saya. Kamu itu penerus kita ini kalian. Makanya kalian ini harus baik ini. Adik-adik, anak-anak ini. Kalian itu penerus kita semua. Jadilah anak-anak yang baik. Makanya tadi pertama kali saya buka dengan baca Fatihah. Itu agar supaya hatinya menjadi lunak. Lunak dulu hatinya kasih ilmu. Lalu ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Makanya anak-anak kalau ngaji, pertama kali ngaji pasti baca doa dulu. Kenapa? Hatinya biar lunak dulu. Diisi. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya Allah, nur Allah. Hanya diberikan kepada orang yang hatinya bersih. Bisa tumbuh dengan baik. Itu anak-anakku sekalian, Ramadan. Jadi ingat, mumpung ingat sudah tadarus. Mari kalau tadarus pakai ilmu Al-Quran. Tadarusnya pakai ilmu tajwid. Sholatnya tarawihnya juga bagus pakai tumak nina. Nanti jangan karena tarawih gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Radhalin. Jadi Radhalin, amin. Saya ingat dulu di zaman saya dulu kira-kira 40 tahun yang lalu itu. Justru anak-anak itu kalau tarawih saya yang cepatnya Radhalin, amin. Bukan amin kadang-kadang, maling gitu. Radhalin, maling gitu. Jadi kalau anak-anak ini enggak, kalau ini bagus semua. Radhalin, amin gitu ya. Yang namanya sholat harus pakai ilmunya ilmu sholat. Salah satunya apa? Harus tumak nina. Ada rukuknya, ada tumak nina, sujudnya harus jelas semua. Lalu bagaimana orang yang tarawih sholatnya cepat gitu itu? Ya mudah-mudahan diterima semua oleh Allah gitu. Saya tidak menilai itu salah, enggak. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan diterima semua. Yang pelan diterima, yang keras diterima. Ya kalau bisa jangan keras-keras kan gitu ya. Nggak ada ilmunya semua. Nah coba kata guru, para kiai, kata kiai saya tuh gini. Kiai itu ngajari alif-alif ini panjang, ini pendek kan gitu. Kita ngajari panjang pendek ada emat kepada santri, tapi pada saat ngimami tarawih malah dipereng semua. Panjang pendeknya ndak ada, hilang semua. Nah itu kadang-kadang kita tidak berpikir seperti itu. Mudah-mudahan yang keras pun mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Itulah dari saya para bapak, ibu semua. Mudah-mudahan ini walaupun ya sedikit-sedikit gitu ya. Babnya Ramadan, babnya sedekah. Yang namanya sedekah penyakit pun ini kejadian tahun haji kemarin. Ini cerita, Bu, ini saya cerita Ibu, Bapak-bapak ya. Saya cerita sedikit. Tahun kemarin, haji tahun kemarin. Saya haji tahun kemarin itu kumpul sama orang yang dokter, kemudian orang yang kaya raya. Lalu ada seorang bertanya kepada saya, Ibu. Tanya kepada dokter di Mekah. Pak dokter, kok saya lihat di rumah sakit ini kok pasien yang nginep di rumah sakit yang opname kok sedikit. Pasien orang sakit yang opname di rumah sakit kok sedikit. Apa jawaban si manajer rumah sakit? Dokter apa jawabannya? Kalau orang Mekah, asli Mekah sakit, kemudian berobat ke rumah sakit dan dinyatakan penyakitnya parah, dia minta cepat pulang. Untuk apa cepat pulang? Banyak bersedekah. Coba. Banyak bersedekah. Karena Kanjeng Nabi sendiri yang menyatakan. Kan ada hadisnya, sembuhkanlah penyakitmu dengan sedekah. Sehingga di rumah sakit Mekah itu kalau katanya yang apa-apa kalau asli penduduk Mekah jarang suka apa-apa. Kalau sudah sakit dia minta segera pulang, obatnya dibawa, diminum di rumah, tapi memperbanyak bersedekah. Itu karena keimanan yang sudah sangat tinggi. Mudah-mudahan
Ini menjadi juga keimanan kepada diri kita semua Bapak Ibu ya. Karena sedekah tatfa'ul bala, sedekah menambah rezeki, sedekah mengobati penyakit, banyak lagi hal yang lain. Bahkan sedekah mendatangkan kasih sayang Allah dan bisa membuang murkanya setan, semua akan hilang. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya kira cukup itu saja dari saya, dan selanjutnya sambil menunggu entah ada jam berapa kita nanti baca doanya Rasulullah menjelang buka puasa, yaitu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah setiap menjelang buka puasa. Mari kita bersama-sama membaca itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terakhir Bapak Ibu, pada saat jenengan membaca doa ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pemaaf, engkau maha pengampun, karimun, engkau maha dermawan, engkau maha lampau, engkau maha pemberi, maha segala-galanya. Tuhibbul afwa, kau senang memaafkan, fa'fu anna, maafkanlah aku. Pada saat itu Bapak Ibu bawa semua. Jadi setiap hari fa'fu anna, kalau ibu doakan suaminya, fa'fu anna, maafkan aku ya Allah, fa'fu an zaujina, maafkan suamiku ya Allah. Kalau bapak, fa'fu anna, maafkan aku, fa'fu an zaujatina, istriku. Terus bapak ibumu baca dalam doa, fa'fu anna, fa'fu an bapakku, fa'fu an ibuku, fa'fu an kakekku, sebut semua di situ setiap hari. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Fa'fu anna, fa'fu an zaujatina, an auladina. Anaknya semua sebut dalam doa itu. Tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa yang diketahui, bahasa Indonesia. Fa'fu anna, maafkan aku. Fa'fu an auladina, anak-anakku, bapak ibuku, kakek nenekku, semua guru-guruku. Mintakan permaafan kepada Allah. Pada saat kita berpuasa menjelang buka puasa, doanya istijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terima kasih dan mohon maaf, segala sesuatu yang baik itu dari Allah. Kalau yang kurang dan tidak baik semata-mata kekurangan sebagai manusia biasa. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Ahmad Nasihin. Semoga apa yang beliau ucapkan dapat kita pahami dan dilaksanakan oleh kita semua. Hadirin dan hadirat, memasuki acara selanjutnya sebelum kita memasuki acara inti, yakni penyerahan cindramata kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Nasihin AR oleh Bapak Gatot selaku pembina Gerakan Infak Beras Jember. Selanjutnya penyerahan cindramata kembali kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Islam Wilawangso Jember
oleh Bapak Dono sebagai perwakilan Masjid Al-Fawas Barokah. Kepada beliau dipersilakan. Turja syafa'atu likulli hauli minal ahwali muktahimi.